Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Uscidina Ferdianti dengan NIM 01010582327119. Di sini saya akan menjelaskan resume akuntansi sektor publik. Materinya yang pertama pengantar akuntansi sektor publik, yang kedua anggaran pemerintah pusat, daerah, dan desa, yang ketiga, akuntansi pendapatan instansi kementerian lembaga, akuntansi pendapatan SKPD, memahami akuntansi pendapatan SKPKD, dan memahami akuntansi pendapatan desa. Yang keempat, akuntansi transfer KL, akuntansi belanja-belanja dan beban SKPD, dan akuntansi belanja SKPKD. Kelima, akuntansi transfer KL, akuntansi SKPD, dan akuntansi SKPKD. Yang keenam, akuntansi pembiayaan pada KL dan akuntansi pembiayaan pada SKPD. Materi 1, akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pelaporan, dan analisis keuangan yang diterapkan pada entitas pemerintah atau organisasi yang tidak berorientasi pada laba seperti lembaga pemerintah, BUMN, atau yayasan. Tujuan ASP ada dua. Yang pertama, manajemen kontrol, yaitu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sesuatu organisasi dengan cepat, tepat, dan efisien atas operasi dan penggunaan sumber daya yang dipercayakan atau dianggarkan untuk sebuah organisasi. Yang kedua, accountability, yaitu memberikan informasi yang berguna untuk manajer sektor publik yang digunakan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sumber daya atau bidang atau divisi yang reorganisasi sektor publik. Entitas ekonomi yang memiliki keunikan sendiri ada 3 poin. Tidak mencari keuntungan finansial, dimiliki secara kolektif oleh publik. Yang ketiga, kepemilikan atas sumber daya yang tidak digambarkan dalam bentuk yang dapat dijual belikan. Manfaat ASP, saya mengambil 4 poin. Yang pertama, pengambilan keputusan. Yang kedua, pemilihan program dan penilaian investasi. Yang ketiga, penentuan indikator kinerja sektor publik. Dan yang terakhir, keempat, bagian penting dari proses akuntabilitas publik. ASP dan good governance. Yang pertama, participation. Kedua, rule of law. Ketiga, transparansi. Keempat, responsiveness. Yang kelima, consensus orientation. Nah, yang keenam, equity. Yang ketujuh, efficiency of effectiveness. Yang kedelapan, accountability. Yang kesembilan, strategic efficient. Lanjut, bab 2, anggaran pemerintah pusat. Pengertian anggaran, dokumen rencana keuangan untuk masa depan yang umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun dan dinyatakan dalam waktu satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek. Karakteristik anggaran ada 4, yaitu rencana anggaran memuat serangkaian rencana, kedua, meliputi seluruh kegiatan organisasi, ketiga, dinyatakan dalam unit moneter, dan yang keempat, jangka waktu tertentu. Jadi anggaran ada 5 poin berdasarkan dasar penyusunan anggaran, cara penyusunan anggaran, menurut jangka waktu, menurut bidangnya, menurut kemampuannya. APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau sering disebut dengan DPR. Isinya mencakup rencana penerimaan atau pendapatan negara dan pengeluaran atau belanja negara selama 1 tahun anggaran. Adapun tujuan APBN ada 3, yaitu menstabilkan perekonomian, menumbuhkan perekonomian, mencapai keadilan sosial. Lanjut yang B, APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sering disebut dengan DPRD. Fungsinya serupa dengan APBN, namun cakupannya lebih spesifik pada tingkat daerah. APBD disusun berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam APBN dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Adapun tujuannya ada 3 poin, yaitu menyelenggarakan pemerintah daerah, membangun daerah, menciptakan efisiensi dan keadilan. Yang terakhir, APBDes. APBDes adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa. Dokumen ini berisi rincian tentang perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh desa. Yang
Ketiga, yaitu bab 3, akuntansi pendapatan instansi, kementerian atau lembaga, akuntansi pendapatan SKPD, memahami akuntansi pendapatan SKPKD, dan memahami akuntansi pendapatan desa. Yang pertama, akuntansi pendapatan instansi, kementerian atau lembaga adalah suatu sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan semua transaksi yang menghasilkan pendapatan bagi suatu kementerian atau lembaga negara. Tujuannya mengendalikan keuangan, mengambil keputusan, pelaporan keuangan. Akuntansi SKPD adalah sistem pencatatan, pelaporan semua transaksi yang menghasilkan pendapatan. Adapun tujuannya yaitu transparansi dan akuntabilitas, pelaporan keuangan, pengambilan keputusan, dan pelaporan keuangan. Akuntansi pendapatan SKPKD merupakan sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Satuan Perangkat Daerah atau SKPKD. Memahami akuntansi pendapatan desa adalah sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan semua transaksi yang menghasilkan pendapatan bagi suatu desa. Pendapatan desa ini sangat penting karena menjadi sumber dana untuk membiayai berbagai kegiatan bangunan dan pelayanan publik di tingkat desa. Akuntansi belanja KL, akuntansi belanja dan beban SKPKD, dan akuntansi belanja SKPKD. Akuntansi belanja dan beban kementerian atau lembaga adalah sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan semua transaksi pengeluaran yang dilakukan oleh KL. Tujuan akuntansi belanja beban KL yaitu transparansi dan akuntabilitas, pengendalian keuangan, dan evaluasi kinerja. Akuntansi belanja dan beban SKPD. Akuntabilitas belanja dan beban SKPD adalah sistem pencatatan, pelaporan semua transaksi pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perangkat daerah, pengeluaran yang bertujuan untuk membangun kegiatan yang telah direncanakan. Lanjut bab 5, akuntansi SKPD dan akuntansi SKPKD. Akuntansi transfer KL. Akuntansi transfer KL pada kementerian atau lembaga mencakup pencatatan dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke berbagai entitas seperti lembaga pemerintah, daerah, atau pihak lainnya sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut dengan APBN. Transfer ini biasanya berbentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana hibah. Akuntansi SKPD. Akuntansi transfer SKPD adalah bagian dari sistem akuntansi pemerintahan daerah yang secara khusus mencatat dan melaporkan semua transaksi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana transfer. Tujuan akuntansi transfer SKPD yaitu transparansi, akuntabilitas, efisien, dan efektivitas. Akuntansi SKPKD yaitu unit pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab atas seluruh transfer keuangan dan pemerintah daerah. Akuntansi transfer pada SKPKD mencakup transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, transfer dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten atau kota, transfer antar SKPKD. Terakhir, bab 6, akuntansi pembiayaan pada KL dan akuntansi pembiayaan pada SKPKD. Akuntansi pembayaran pada KL adalah bagian dari sistem akuntansi pemerintahan yang secara khusus mencatat, mengukur, dan melaporkan semua transaksi pembayaran yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga. Pembayaran ini merupakan realisasi dari anggaran yang telah disetujui dan bertujuan untuk membiayai berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Akuntansi pembiayaan pada SKPKD adalah sebuah penjelasan komprehensif akuntansi pembiayaan pada satuan kerja berangkat daerah atau yang disebut dengan SKPD adalah bagian dari sistem akuntansi pemerintah daerah yang secara khusus mencatat, mengukur, dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Dana pembiayaan ini dapat berasal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.